Bab 1761. Lilin mengangguk jujur. Nona Emily, orang normal manapun akan ketakutan setengah mati ketika Anda mengetuk pintu kami pada jam segini. Saya hampir berpikir Anda berteleportasi dari Molomia. Emily tersenyum meminta maaf dan membungkuk untuk memeluk Lilin. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud mengejutkan Anda. Begini, ketika saya melihat potret yang dikirim ibu Anda hari ini, potret itu persis seperti putri saya. Saya buru-buru membeli tiket pesawat dan terbang untuk menemui kalian. Lilin terkejut saat ia mulai menghubungkan titik-titik tersebut. Nona Corinne mungkin adalah putri Nona Emily yang ia kira sudah meninggal. Pantas saja orang-orang ayah tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Mereka mengenalinya sebagai sahabat ibu. Melinda menatap sahabatnya dan menghela napas. Dia membawa koper Emily masuk dan perlahan menutup pintu. Emily, silakan duduk. Biar saya ambilkan secangkir air hangat, kata Melinda. Emily berdiri dan menggelengkan kepalanya. Jangan repot-repot dengan airnya, Melinda. Bawa aku ke Corinne sekarang. Aku ingin bertemu dengannya secepat mungkin. Melinda agak kewalahan. Aku ingin sekali mengajakmu bertemu dengannya, tapi lihat jam sekarang. Mengunjungi seseorang jam 4 pagi mungkin akan membuat kita terlihat agak aneh, menurutmu. Barulah saat itu Emily menyadari betapa canggungnya momen tersebut dan duduk dengan agak linglung di sofa. Oh, benar, aku tidak bisa membuatnya takut. Dia cukup pemalu. Dalam hal-hal yang menyangkut putrinya, Emily, yang selalu anggun dan bermartabat, mendapati dirinya dalam situasi di mana ia tampak sangat bingung seolah-olah berubah menjadi orang yang berbeda. Benar-benar tersesat dan kebingungan. Lilin duduk di samping Emily dan menggelengkan kepalanya. Anda salah, Nona Emily. Nona Corinne sama sekali tidak penakut. Dia wanita yang mandiri dan pemberani. Emily menatap Lilin dengan linglung dan bertanya, apakah dia benar-benar? Lilin mengangguk yakin. Ya, seperti yang kukatakan, Corinne mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan ibuku. Dia tidak hanya pemberani tetapi juga sangat baik. Emily berlinang air mata, namun ia berhasil menahannya. Hatinya seolah diliputi oleh campuran emosi yang kompleks. Setelah memeriksa potret yang dilukis oleh Lilin, ia memiliki firasat kuat bahwa wanita dalam potret itu adalah putri kesayangannya, Luna. Namun, saat ia mendengarkan deskripsi Lilin tentang gadis itu, secercah keraguan muncul di hatinya. Dalam ingatannya, Luna dulunya adalah gadis yang pemalu, takut berinteraksi dengan orang asing. Setiap kali ada tamu di rumah, ia selalu bersembunyi di belakang kakaknya, enggan menyapa siapapun. Sejak lahir, Luna telah menjadi kesayangan keluarga Rivera dan menerima perawatan yang sangat baik, terutama dari Lucas. Ia sangat menyayangi adik perempuannya, dan selalu waspada terhadap segala sesuatu yang dapat mengancam Luna. Ia tidak akan pernah mengizinkan siapapun atau apapun yang tidak disukai Luna untuk masuk ke rumah mereka, memprioritaskan perlindungan Luna di atas segalanya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membayangkan bagaimana putri yang dulunya pemalu dan polos itu tumbuh menjadi wanita dewasa yang mandiri dan pemberani. Emily menitipkan putrinya kepada seorang teman lamanya dan memintanya untuk merawatnya selama beberapa waktu. Setelah masalahnya mereda, dia segera pergi untuk menjemput putrinya. Namun, teman lamanya memberitahunya bahwa anak itu sayangnya telah meninggal dunia karena sakit dan mereka telah menguburkannya. Diliputi kesedihan, dia terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri dan pergi ke tempat peristirahatan Luna. Dia pergi ke tempat peristirahatan putrinya dengan niat untuk membawa pulang abu jenazahnya. Saat itu, keluarga Keru belum mendirikan batu nisan untuk putri mereka. Karena mereka bukan kerabat gadis itu, mereka tidak tahu bagaimana cara mengukir kata-kata di batu nisan, jadi mereka memutuskan untuk menunggu Emily datang dan memutuskan sendiri. Ia kesulitan membayangkan penderitaan yang dialami putrinya saat sakit, dan ia tak sanggup lagi berpisah dengan gadis yang pernah menjadi kesayangannya. Karena itu, ia pergi membawa abu putrinya. Selama bertahun-tahun, ia percaya bahwa putrinya telah meninggal dunia. Ia tak pernah menyangka putrinya masih hidup setelah sekian lama. Bagaimana mungkin? Mengapa keluarga Keru berbohong padaku? Mengapa mereka mengklaim Luna meninggal karena sakit dan menolak memberitahuku di mana dia berada?
Berbagai pertanyaan muncul satu persatu di benak Emily. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak menyelidiki secara menyeluruh dan langsung mempercayai perkataan mereka saat itu. Jika gadis bernama Luna itu benar-benar putrinya. Bab 1762. Bayi perempuanku tersayang. Bagaimana mungkin dia bisa melewati semua tahun ini sendirian? Pikir Emily sambil merasakan sedikit kepedihan di hatinya. Bahkan napasnya pun terasa membawa sedikit rasa sakit. Melinda memberikan secangkir air hangat kepadanya. Baiklah, kamu pasti lelah setelah bergegas ke sini semalaman. Minumlah sedikit, dan tarik napas. Aku akan mengantarmu menemui Corin begitu hari menjelang. Emily tersadar dari lamunannya dan menerima secangkir air hangat itu. Dia menyesapnya dan menenangkan diri. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kamu dan Brian? Masih bertengkar? Tanya Emily. Setelah ia tenang, ia memiliki lebih banyak perhatian untuk mempedulikan hubungan Melinda. Ekspresi gelisah muncul di wajah Melinda saat suaminya yang bodoh itu disebutkan. Aku tidak mau membicarakan dia. Melinda tidur tidak nyenyak semalam. Ditambah lagi Emily membangunkannya pagi-pagi sekali, dia tampak sedikit murung saat duduk di samping putrinya. Emily telah menyaksikan bagaimana Melinda mengorbankan dirinya selama bertahun-tahun demi cinta, dan dia bersimpati padanya. Kamu tidak bisa benar-benar mengandalkan pria manapun. Jika dia terus menyebabkanmu kesusahan seperti itu, mungkin sebaiknya kamu mengakhiri hubungan ini saja. Melinda memaksakan senyum. Ya, alangkah bagusnya jika kita bisa langsung pergi. Mata lilin yang polos berbinar penuh rasa ingin tahu. Nona Emily, apakah laki-laki memang tidak bisa diandalkan? Lalu mengapa begitu banyak gadis masih memilih untuk menikah? Pertanyaan itu membuat Emily bingung. Meskipun menjawabnya tidak sulit, dia tidak ingin kegagalan pernikahannya sendiri memengaruhi gadis kecil itu. Lilin masih sangat muda, jadi dia ingin melindungi kerinduan indahnya akan cinta. Lilin, apa yang ibu dan ibu bicarakan adalah hal-hal yang pernah kita hadapi. Itu tidak berarti semua laki-laki sama. Kamu masih terlalu muda, jadi jangan terlalu memikirkannya, ia mengingatkan dengan lembut. Lilin memiringkan kepalanya. Aneh sekali. Corin tidak hanya menikah, tetapi dia juga masih bertahan dan menunggu dia kembali setelah Sofia merebutnya. Jika laki-laki begitu tidak dapat diandalkan, mengapa Corin begitu bertekad untuk menunggunya kembali? Emily terkejut. Tunggu, apa? Corin menikah, dan Sofia mencuri suaminya. Melinda tidak menjelaskan secara detail tentang situasi Corin melalui telepon, hanya menyebutkan bahwa Corin lah yang menyelamatkannya. Adapun drama rumit antara Corin dan Sofia, dia tidak membahas detailnya karena keterbatasan waktu. Karena Lilin yang mengungkitnya, Melinda menghela napas menyesal dan menceritakan semua hal yang terjadi pada Corin dalam beberapa tahun terakhir. Matahari akhirnya menembus awan, memperlihatkan cahaya lembut pagi hari. Setelah seharian berkeliling taman hiburan, Corin menikmati malam yang tenang dan damai. Anak-anak juga tidur nyenyak. Corin merasa sangat bersyukur bisa bangun setiap hari bersama orang-orang yang disayanginya, dan tak lama lagi mereka akan bergabung dengan 2 orang lagi. Ketuk, ketuk, novel drama. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Dia merapikan selimut untuk anak-anak sebelum cepat-cepat bangun untuk membuka pintu. Di pagi buta, di sana berdiri Pamela dengan pelayan pribadinya di sampingnya. Corin agak bingung dan bertanya, Nenek bisa saja mengirim seseorang untuk meneleponku jika nenek mencariku. Nenek tidak perlu datang sendiri kepadaku. Bab 1763. Pamela menatap Corin dengan ramah. Tidak apa-apa, sayangku. Ibu hanya ingin melihat apakah kamu baik-baik saja. Kamu pasti lelah setelah mengantar anak-anak ke taman hiburan kemarin. Corin menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka cukup berperilaku baik. Nenek, silakan masuk dan duduk. Pamela mengintip ke dalam, matanya tertuju pada ketiga anak yang tertidur lelap di tempat tidur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak ingin mengganggu mereka. Biarkan mereka tidur sedikit lebih lama. Corin, sebenarnya ada sesuatu yang ingin ku minta kau lakukan untukku. Corin mengangkat alisnya dengan penasaran. Ada apa, Nenek? Pernikahan Ani akan berlangsung beberapa hari lagi, jawab Pamela dengan tulus.
Mereka sudah mengirimkan undangannya, tetapi mengingat kesehatan kakekmu dan aku, kami tidak bisa hadir. Bisakah kamu membantu membawa hadiah pernikahan untuk kami? Ani selalu menjadi keponakan Jeremy yang paling disayangi. Maaf merepotkanmu, tetapi karena dia tidak ada di sini. Oh, jadi itu masalahnya. Corin langsung mengangguk. Jangan khawatir, Nenek. Aku cukup dekat dengan Ani dan calon suaminya. Ini tidak akan merepotkan karena memang itu pekerjaanku. Pamela tersenyum ramah. Baiklah, sayang. Ibu akan turun ke bawah dan meminta seseorang menyiapkan sarapan lezat untuk kalian semua. Biarkan anak-anak tidur sedikit lebih lama sebelum turun untuk makan. Baik, Nenek. Pamela berbalik dan menuruni tangga dengan dibantu oleh pelayan. Corin menyipitkan matanya sambil mengeluarkan ponselnya dan memeriksa tanggal. Dengan semua yang terjadi akhir-akhir ini, dia hampir lupa tentang pernikahan Ani dan Aaron. Setelah berpikir sejenak, dia menekan nomor Ani. Telepon berdering cukup lama sebelum Ani akhirnya menjawab dengan lelah, "Halo." Corin menggeledah lemari untuk mencari pakaian anak-anak sambil bertanya, bagaimana persiapan pernikahannya. Mendengar suara Corin, Ani sedikit bersemangat. "Oh, Corin, semuanya berjalan lancar. Hanya saja aku tidak bisa mendapatkan gaun pengantin yang dibuat khusus tepat waktu. Sekarang aku terpaksa memilih gaun siap pakai, dan aku tidak bisa memutuskan mana yang aku inginkan. Aku punya waktu luang sore ini. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa ikut denganmu berkeliling." Ya, aku mau sekali. Jawab Ani dengan antusias. Kamu punya selera yang bagus untuk hal semacam ini, dan aku akan sangat senang jika kamu bisa membantuku memilih gaun pengantin. Jam berapa yang cocok untukmu? Haruskah Aaron dan aku mampir menjemputmu? Apakah kalian berdua sedang bersama saat ini? Saat itu, dia mendengar suara gemerisik di telepon, dan Aaron langsung menyela. Tepat sekali, Bos. Kita bukan hanya bersama, tapi kita masih di tempat tidur dan bahkan belum bangun. Teleponmu, datang terlalu pagi. Kau agak merusak suasana untukku sekarang. Bibir Corin berkedut. Kamu seharusnya sedikit lebih dewasa sekarang karena kamu akan segera memulai keluargamu sendiri. Aaron terkekeh. Apa yang menyebabkan itu? Tidak salahkan kalau pasangan yang akan menikah tidur sekamar. Bos, tolong ingat bahwa aku dan Ani sudah menikah secara sah, jadi tidak ada yang bisa berkomentar tentang kami. Corin memutar matanya. Jemput aku di kantor bersama istrimu saat istirahat makan siang. Kita makan bersama, dan aku akan membantunya memilih gaun pengantin. Baik, Bos. Ani dengan cepat merebut kembali telepon itu, sambil menjelaskan, Corin, jangan hiraukan omong kosongnya. Kami hanya berbagi tempat tidur. Tidak ada hal lain yang terjadi. Corin tertawa. Kalian berdua akan segera menikah, dan apapun yang terjadi selanjutnya bukan urusanku. Tidak perlu menjelaskan. Baiklah, kalian lanjutkan saja. Sampai jumpa siang ini. Oke, sampai jumpa. Ani menutup telepon, masih tersipu. Bab 1764. Setelah panggilan berakhir, Ani cemberut dan menatap Aaron dengan tatapan yang bisa melelehkan baja. Dia memukulnya pelan. Ini semua salahmu. Kenapa kau harus menceritakan semua omong kosong itu pada Corin? Bentaknya. Aaron menariknya lebih dekat sambil menyeringai menggoda. Apa yang kukatakan sampai membuatmu tersipu seperti ini? Ani memutar matanya. Kau sengaja mengatakan hal-hal yang akan membuat Corin salah paham. Bagaimana aku bisa menghadapinya saat siang tiba? Aaron terkekeh. Ayolah, kita sudah menikah sekarang. Kenapa kau begitu takut orang tahu kita tidur bersama? Lagi pula, dia bukan orang lain. Ani meronta-ronta dalam pelukannya, dengan marah menangkis upayanya untuk menahannya. Pokoknya, aku peringatkan kau, jangan ada omong kosong lagi saat kita bertemu Corin siang nanti, mengerti? Aaron dengan bercanda berpura-pura menyerah. Ya, sayang, aku berjanji. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita beri sedikit hadiah? Dengan itu, Aaron dengan lembut mengangkatnya. Jantung Ani berdebar kencang, dan sebelum dia sempat berkata apapun, Aaron mencium bibirnya. Setelah pagi yang sibuk,
Corin akhirnya menyelesaikan pekerjaan yang tertunda sejak kemarin sore. Ia bersandar lelah di kursi kantornya dan menyesap kopi untuk beristirahat dan menikmati ketenangan yang jarang ia dapatkan. Tepat pada saat itu, ia menerima pesan dari Annie, yang memberitahunya bahwa mereka telah sampai di gedung. Corin meregangkan tubuh dengan malas sebelum turun ke bawah. Mobil Aaron diparkir tepat di pintu masuk gedung Holden Group demi kenyamanan Corin. Setelah melihat Corin keluar dari rombongan, Annie yang duduk di belakang, segera menurunkan jendela dan melambaikan tangan. Corin mengangguk, membuka pintu, dan masuk ke dalam mobil. Aaron berada di kursi pengemudi. Setelah Corin masuk ke dalam kendaraan, dia menoleh dan bertanya dengan campuran rasa hormat dan ramah, "Bos, Anda ingin makan siang apa? Aku bisa melakukan apa saja." "Sebaiknya kau tanya istrimu saja," jawab Corin dengan acuh tak acuh. Annie bermesraan dengan Corin. Dia memeluk lengan wanita itu begitu masuk ke dalam mobil. Aaron mengamati Annie melalui kaca spion. "Tanyakan padanya, kenapa dia tidak tertarik padaku sekarang? Dia sepenuhnya milikmu sekarang, bos. Aku tidak akan mencoba mencuri perhatian. Kenapa kau tidak bertanya padanya saja?" Corin terkekeh dan menoleh ke Annie, yang saat itu bersandar di bahunya. "Suamimu bertanya padamu apa yang ingin kau makan untuk makan siang." Annie tersenyum melamun. "Aku akan makan apapun yang Corin ingin makan." Aaron, yang sedang mengemudi, mengangkat bahu. "Lihat, sudah kubilang." Corin tersenyum kecut. "Kalau begitu, mari kita makan makanan Jepang." Aaron tersenyum lebar. "Tentu. Restoran mana?" Corin tidak pilih-pilih. "Apa saja boleh. Ayo kita ke tempat biasa kita." "Ngomong-ngomong, Sante baru saja meneleponku dan bertanya kita di mana. Haruskah kita mengajaknya bergabung?" "Novel drama." Corin ragu-ragu. Dia tidak bermaksud mengucilkan Sante, hanya saja kemanapun Sante pergi, Sunny yang kurang ajar itu pasti akan mengikutinya. Anak laki-laki itu hanya membuatnya kesal. Aaron melihat ekspresi Corin melalui kaca spion, jadi dia berkata, "Kau tahu apa? Lupakan saja. Sante akhir-akhir ini menjalankan perusahaan sendirian. Jangan ganggu dia. Dia bisa mengambil sesuatu di kantin kantor." Namun, Corin tetap merasa sedih setelah mendengar hal ini. Dia tahu Sante sangat sibuk dengan pekerjaannya sendiri karena Aaron sibuk dengan persiapan pernikahan. Bab 1765. Setelah berpikir sejenak, Corin berasumsi Sunny pasti sibuk merawat ayahnya dan sepertinya tidak akan ikut, jadi dia berkata, "Ayo ajak Sante. Kita semua akan membantu Annie memilih gaun pengantin bersama-sama." Aaron tersenyum. "Baiklah, aku akan meneleponnya sekarang juga." Annie masih memeluk lengan Corin seperti anak kecil. "Corin, jujur saja, aku sedikit gugup." Corin mengangkat alisnya dan menggodanya, "Apa yang perlu dikhawatirkan? Ini bukan pertama kalinya kamu menikah." Annie mengerutkan kening dan menatapnya. "Corin, bagaimana kau bisa mengungkit kejadian terakhir kali? Kau seharusnya tahu betul betapa traumanya aku saat itu." Corin terkekeh dan mencubit pipinya dengan lembut. "Benar, jadi jangan gugup. Kali ini tidak mungkin lebih buruk dari yang terakhir. Aaron mungkin hanya pria biasa, tapi dia tetap jauh lebih baik daripada yang terakhir. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, dia tidak akan berani mengacaukan semuanya." Annie merasa lebih baik setelah mendengar itu. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Aaron. Dia berkata dengan marah, "Hei, bos, apakah pantas membicarakan hal buruk tentang saya di depan istri saya? Apalagi di depan saya?" Corin menyilangkan tangannya dengan menantang dan bertanya, "Apa? Kamu punya masalah denganku?" Aaron tersenyum meminta maaf. "Tentu saja tidak. Silakan lanjutkan." Corin mengabaikannya dan menurunkan jendela agar ada angin sepoi-sepoi. AC di dalam mobil agak terlalu kencang, dan itu membuatnya tidak nyaman. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk sebuah restoran Jepang. Saat mereka bertiga keluar dari mobil, Sante juga tiba. Sayangnya, Sunny, orang yang paling tidak ingin dilihat Corin, juga ada di sana bersamanya. Serius, bukankah seharusnya dia di rumah sakit bersama ayahnya? Dia punya banyak waktu luang, pikir Corin.
Corin mengusap pelipisnya saat melihat Sunny. Dia tidak berniat berurusan dengannya. Dia segera menarik Annie dan langsung menuju ke dalam restoran Jepang. Namun, Sunny tampaknya tidak menyadari bahwa kehadirannya tidak diinginkan di sana. Ia dengan gembira berlari kecil mengikuti mereka. Corin, kenapa kau berjalan begitu cepat? Aku lapar, tentu saja, jawab Corin dengan tidak sabar. Sunny melipat tangannya dan berjalan santai bersamanya. Kenapa? Apa kau melewatkan sarapanmu? Corin tidak mau repot-repot menjawab. Corin, kenapa kamu tidak menjawab panggilanku? Aku meneleponmu beberapa kali pagi ini. Kalau Sante tidak datang untuk makan siang, mungkin aku tidak akan bisa menghubungimu. Kata Sunny. Corin sengaja mengabaikan panggilannya karena dia merasakan ada masalah. Annie, yang kesal dengan ocehan Sunny, membela Corin. Sunny, bisakah kamu sedikit tenang? Tidakkah kamu lihat Corin tidak ingin berbicara denganmu? Sunny mengerutkan kening. Dia adikku. Kenapa dia tidak mau bicara denganku? Dan kau, kenapa kau berpegangan erat pada lengan adikku? Kalian bahkan tidak punya hubungan darah. Annie memutar bola matanya ke arahnya. Lalu kenapa, meskipun kita tidak saudara, dia tetap Corinku, dan hubunganku dengannya 1000 kali lebih dekat daripada hubunganmu dengannya. Ih, Sunny merasa tidak senang, jadi dia mulai membalas. Kau. Sebelum ia sempat melampiaskan amarahnya, Sante menariknya ke samping dan memarahi. Apakah kau lupa bahwa kau telah berjanji akan diam jika aku mengizinkanmu ikut denganku? Setelah ditegur, dia memang menjadi sedikit lebih tenang. Namun, sepertinya dia tidak akan mudah menyerah dengan kepribadiannya. Segera setelah itu, dia berpura-pura tersinggung dan bergumam kepada Sante, Sante, Annie menggangguku. Tidak bisakah kau memarahinya untukku? Sante menepuk bahunya. Dia perempuan. Tidak bisakah kau memakluminya? Sunny menggaruk kepalanya, tampak kesal. Sekarang aku mengerti. Tidak ada seorang pun di sini yang menyambutku, ya. Annie berbalik dan menjulurkan lidahnya lagi ke arahnya. Butuh waktu lama bagimu untuk menyadarinya. Sunny mengangkat dagunya. Sekalipun tak seorang pun menyambutku, aku tetap akan datang. Akan kutunjukkan pada kalian. Bab 1766. Sunny masuk dengan angkuh dan dengan berani duduk di ujung meja. Karena mereka semua adalah teman-teman dari generasi yang sama yang sedang makan bersama, tidak ada yang terlalu peduli dengan tempat duduk atau posisi yang telah ditentukan, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Setelah semua orang duduk, Corin, Annie, dan Sante mulai memesan makanan sementara Aaron merasa puas menjadi peran pendukung. Dia duduk bersila dengan tenang di samping, menunggu instruksi apapun yang mungkin mereka berikan kepadanya. Bahkan setelah semua orang memesan makanan mereka, Sunny tetap tidak diperhatikan. Sunny tak kuasa menahan rasa kesalnya. Hei, aku belum memesan apa-apa. Kenapa kalian semua mengembalikan menu kepada pelayan? Ketiga gadis itu hanya meliriknya, lalu menundukkan kepala lagi. Mereka sibuk membantu Annie memilih gaun pengantin dari tablet yang dibawanya. Hal ini sangat membuat Sunny kesal. Melihat itu, Aaron mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, menyuruhnya untuk tenang. Dia mencondongkan tubuh dan berbisik, Tuan Sunny, tenanglah. Berdasarkan pemahaman saya tentang Sante, dia pasti sudah memesan untuk Anda. Sunny terkejut, tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Aaron. Benarkah? Aaron terkekeh dan mengangguk. Tidak percaya, tunggu saja, makananmu akan segera datang. Apakah Sante sudah tahu seleraku dengan baik? Hehe, Sunny melirik Sante, ekspresinya dengan cepat berubah dari tidak senang menjadi penuh harapan. Tidak lama kemudian, para pelayan, yang mengenakan pakaian tradisional Jepang, masuk dan mulai menyajikan hidangan. Namun, mereka memesan begitu banyak sehingga Sunny pun tidak dapat membedakan apakah Sante memesan sesuatu untuknya atau tidak. Bagaimanapun, dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, dia memutuskan untuk berasumsi bahwa pasti ada sesuatu yang cocok untuknya. Aaron mengetuk meja dan berkata kepada para gadis, baiklah, singkirkan tablet itu. Mari kita makan siang dulu, lalu aku akan mengantar kalian semua ke toko pengantin. Corin, Annie, dan Sante mendongak dan melihat meja sudah penuh dengan makanan.
Mereka menyingkirkan tablet dan mengambil peralatan makan mereka. Pak Aaron, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan pergi ke toko pengantin nanti untuk melihat-lihat gaun pengantin? Tanya Sunny. Aaron mengangguk. Ya, pernikahan akan segera berlangsung, dan Annie belum memutuskan gaunnya. Bos akan membantunya. Mata Sunny berbinar. Kemudian dia melirik Sante. Hebat, kami juga akan pergi. Ini kesempatan sempurna bagi Sante untuk memilih lebih dulu. Lagi pula, pernikahan kami juga semakin dekat. Sante hampir tersedak sushinya ketika mendengar itu. Melihat itu, Sunny dengan cepat bergeser ke sisi Sante, menuangkan segelas air lemon untuknya, dan berkata, Sante, makanlah pelan-pelan. Ada banyak makanan di sini untuk semua orang. Sante terdiam. Annie terkekeh. Sunny, apa kau gila? Kau sudah belajar di luar negeri selama beberapa tahun, tapi IQ-mu sepertinya tetap rendah. Tidakkah kau lihat bahwa Nona Sante tersedak bukan karena makan terlalu cepat, tetapi karena apa yang baru saja kau katakan? Sunny menatap Annie dengan tajam. Kau pikir kau tahu segalanya. Fokus saja pada makananmu sendiri. Berhenti mencampuri urusanku dengan Sante. Sunny menoleh kembali ke Sante dan memberikan air lemon kepadanya. Ini, Sante, minumlah ini. Ini akan membantu makananmu lebih mudah dicerna. Sante mengambil cangkir itu dan menyesapnya. Setelah mengatur napas, dia berdiri dan berkata, kalian lanjutkan saja. Aku perlu ke kamar mandi. Aku ikut denganmu, kata Sunny sambil mengikutinya keluar seperti anak anjing. Sante menatapnya dengan dingin dan memperingatkannya, aku mau ke toilet wanita. Kenapa kau mau mengikutiku? Bab 1767. Sunny menjadi sedikit lebih patuh setelah Sante menatapnya dengan tajam. Bukannya mengikutinya, ia malah duduk kembali dengan cemberut di atas tikar tatami Jepang, menyilangkan kakinya. Haha, rasakan akibatnya. Nona Sante tidak pernah berencana menikahimu, tapi kau malah berpikir untuk mengajaknya melihat gaun pengantin. Pantas saja dia mengabaikanmu. Aneh juga kalau dia tidak. Ejek Annie. Wajah Sunny memerah, dan dia menatap Annie dengan tajam. Jangan kira kau aman bersembunyi di balik adikku. Hanya karena kau ada di sana bukan berarti aku tidak akan melakukan sesuatu padamu. Annie memang pemberani dan percaya diri karena dia tahu Corin akan selalu membelanya dan mendukungnya. Dia meletakkan tangannya di pinggang dan terus mengejek Sunny. Begitukah? Ayo, aku tantang kamu untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Kau, Sunny sangat marah. Ketidakpastian perasaan Sante sudah membebani pikirannya, dan Annie terus memperburuk situasi. Sialan, kalau dia bukan perempuan, aku pasti sudah melakukan sesuatu. Pikir Sunny. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mendidih karena marah. Kesal, dia memutuskan untuk mengabaikan Annie dan beralih bertanya kepada Corin, yang sedang berkonsentrasi pada makanannya, Corin, kau belum menjawabku. Aku sudah meneleponmu berkali-kali pagi ini. Apakah pekerjaanmu benar-benar membuatmu begitu sibuk sehingga kau bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat telepon? Sebelum Corin sempat menjawab, Annie menyela, apa kau benar-benar sebodoh itu atau memang tolol? Bukankah sudah jelas? Corin memang tidak mau menjawab teleponmu. Aku meneleponnya pagi ini, dan dia mengangkat teleponnya. Sunny sangat marah hingga wajahnya berkerut. Aku tidak sedang berbicara padamu. Bisakah kau berhenti ikut campur? Kau akan segera menikah, tapi kau masih saja menyebalkan. Hati-hati, Tuan Aaron mungkin menyadari betapa menyebalkannya dirimu dan membatalkan pernikahan. Annie melirik Aaron dan berkomentar, dia tidak punya kesempatan untuk menyesalinya sekarang, jadi kau bisa simpan saja kekhawatiranmu itu untuk dirimu sendiri. Karena tak mampu memenangkan perdebatan, Sunny mengabaikan Annie dan menatap Corin dengan tatapan mata sedih seperti anak anjing. Corin, apa kau benar-benar sengaja tidak menjawab teleponku? Corin menoleh ke arah Sunny. Tiba-tiba, ia merasa sulit untuk mengatakan yang sebenarnya setelah melihat betapa menyedihkannya penampilan Sunny. Demi mempertimbangkan perasaan Sunny, dia memilih untuk menghindari masalah tersebut dan malah bertanya kepadanya, mengapa kamu meneleponku? Aku tidak melihat ada panggilan tak terjawab. Sunny langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya saat mendengar itu.
Dia mengangkat dagunya dan menatap Ani dengan tajam, sambil berkata, lihat. Corin tidak sengaja mengabaikan panggilanku. Kau memang sok tahu seperti yang kau kira. Ani hendak membalas, tetapi Sunny memotongnya, diam. Aku sedang berbicara dengan Corin sekarang, jadi jangan menyela. Ani mengerutkan kening karena tidak senang dan siap untuk membuat keributan, tetapi Aaron tiba-tiba menawarinya sepotong sushi, sambil berkata, cobalah ini, sayang. Rasanya enak sekali. Ani menatap Aaron dengan terkejut, menyadari bahwa Aaron memberi isyarat agar dia berbicara lebih sedikit. Meskipun merasa sedikit kesal, dia memutuskan untuk mengikuti saja dan makan, mengabaikan Sunny sepenuhnya. Setelah berhasil membungkam Ani, Sunny merasa menang. Kemudian dia menjelaskan kepada Corin, oh, ini bukan hal penting. Ini hanya ayahku. Dia bersikeras agar aku meneleponmu pagi ini untuk melihat apakah kamu punya waktu untuk mengunjunginya di rumah sakit. Corin tetap diam, sudah menduga inilah alasannya. Inilah sebabnya dia menghindari menjawab panggilannya. Dia tidak memiliki perasaan atau niat baik terhadap ayah Sunny dan tidak melihat alasan untuk mengunjunginya. Melihat Corin tidak memberikan respons, Sunny cemberut. Corin, aku tahu kau tidak mau pergi, tapi ayahku terus mendesakku, jadi aku tidak punya pilihan selain meneleponmu. Lagi pula, ayahku biasanya orang yang pendiam, tapi hanya untuk bisa bertemu denganmu, dia akan bicara tanpa henti. Dia selalu menanyakan tentangmu setiap hari. Bab 1768. Corin menyeringai. Jika kau sangat peduli pada ayahmu, mengapa kau di sini alih-alih di rumah sakit merawatnya? Sunny melipat tangannya. Nah, ini sudah waktunya makan siang, kan? Lukas sedang menjaganya sekarang, jadi aku keluar untuk makan siang dengan santai. Ngomong-ngomong, Corin, maukah kau ikut denganku ke rumah sakit untuk mengunjungi ayah nanti? Tidak, dia ayahmu, bukan ayahku, jawab Corin dingin. Sunny cemberut. Corin, seharusnya kau lebih pengertian padanya di usianya sekarang. Tidak bisakah kau berbaik hati untuk membuatnya bahagia? Corin tertawa. Aku lebih suka menggunakan kebaikanku untuk orang-orang terlantar. Mengapa aku harus peduli pada seorang pria yang belum pernah menderita sehari pun dalam hidupnya? Sunny terdiam. Setelah Ani selesai mengunyah makanannya, dia dengan cepat menyela, jangan coba-coba menipu Corin untuk pergi ke rumah sakit bersamamu. Apa kau tidak dengar dia akan pergi ke toko gaun pengantin untuk memilih gaun pengantin bersamaku nanti? Sunny meliriknya dengan sinis. Dia tidak mau repot-repot berdebat dengannya karena dia khawatir tentang apa yang akan dia katakan kepada ayahnya nanti. Setelah makan siang, mereka pergi ke toko gaun pengantin paling mewah di kota itu. Ani tidak punya cukup waktu untuk membuat gaun pengantin sesuai pesanan karena pernikahannya 2 hari kemudian, jadi dia hanya bisa memilih gaun pengantin siap pakai dan menyesuaikannya dengan ukurannya. Di toko itu, gaun pengantin bertebaran sejauh mata memandang. Ani berharap dia bisa mengkloning dirinya sendiri agar bisa mencoba setiap gaun itu. Corin, menurutmu model mana yang paling cocok untukku? Aku suka semuanya. Yang ekornya panjang, yang model putri duyung, dan yang model rok mengembang. Ani berpegangan erat pada lengan Corin saat ia kesulitan memilih salah satu. Corin mengamati gaun-gaun pengantin itu dengan saksama. Kau memiliki postur tubuh yang menawan, jadi gaun dengan ekor panjang akan cocok untukmu. Meskipun Ani sangat mempercayai penilaian Corin, tetap saja sulit baginya untuk mengambil keputusan, jadi dia meminta bantuan Sante. Bagaimana menurut Anda, Nona Sante? Gaya mana yang lebih cocok untuk saya? Sante alergi terhadap hal-hal romantis. Tidak seperti kebanyakan gadis, dia tidak memiliki fantasi pernikahan sama sekali ketika melihat semua gaun pengantin putih itu. Pada saat itu, dia benar-benar terdiam dan memegang kepalanya seolah-olah sedang sakit kepala. Jangan tanya aku. Sebaiknya kau tanya dia saja. Dia sepertinya lebih tahu tentang hal-hal seperti ini daripada aku, jawabnya sambil mengangkat dagunya ke arah Sunny, yang sedang serius membolak-balik gaun pengantin. Ani menoleh ke arah yang ditunjuknya dan melihat Sunny memegang gaun pengantin dan membandingkannya dengan Sante. Dia tampak lebih serius daripada saat bermain game komputer. Ani tertawa terbahak-bahak melihat tingkahnya.
Dia berjalan menghampiri Sante dan bertanya, "Nona Sante, apakah Anda tidak pernah berpikir untuk menikahi Suni? Dia tampak sangat serius dengan Anda." Sante menyipitkan matanya ke arah Ani. "Jika kau jadi aku, apakah kau akan menikahi anak laki-laki bodoh itu?" Ani mengelus dagunya dan berkata, kurasa aku akan melakukannya jika aku menyukainya. Lagi pula, aku bahkan menikahi seorang playboy seperti Aaron, jadi mengapa aku tidak menikahi seseorang yang setia seperti Suni?" "Kau benar," jawab Sante. Tiba-tiba ia merasa Suni lebih bisa ditoleransi setelah membandingkannya dengan Aaron. "Hei, kalian berdua membicarakan aku lagi." Aaron muncul dari belakang Ani sambil merangkulnya. Ani terkekeh canggung. "Tentu saja tidak. Kami sedang membicarakan Suni." "Begitukah?" Aaron menyandarkan dagunya di bahu Ani dan menggosokkan pipinya ke pipi Ani. "Tapi kenapa aku mendengar namaku? Aku sangat sensitif saat kau memanggil namaku, jadi tidak mungkin aku salah dengar." Bab 1769. Ani tersipu dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Nona Sante dan Corin sedang memperhatikan kita. Lepaskan aku sekarang. Bersikaplah sopan." Aaron tertawa. "Tidak apa-apa. Mereka bukan orang luar. Apakah kamu sudah memilih gaun pengantin? Bolehkah aku melihatmu memakainya?" Ani berusaha melepaskan tangannya dari tubuhnya. "Hentikan sekarang juga." Sante melirik Aaron dari samping. Dia sudah terbiasa dengan tingkah lakunya. Karena itu, dia berbalik untuk berbicara dengan Corin. Aaron menjadi semakin tidak tahu malu. "Lihat, Sante tahu untuk tidak menjadi orang ketiga." Ani sangat marah. "Jika aku tahu kau akan bersikap seperti ini, aku tidak akan mengizinkanmu datang." Corin mengabaikan tingkah mesra pasangan muda itu. Sebaliknya, ia berdiskusi dengan Sante tentang kejadian-kejadian terkini di perusahaan Adam. Setelah beberapa saat, teleponnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat panggilan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Biasanya dia tidak akan menjawab panggilan dari nomor yang tidak dikenal, tetapi saat itu, dia khawatir Jeremy telah menggunakan nomor orang lain untuk menghubunginya. Karena itu, dia menjawab panggilan tersebut. Yang ia dengar di ujung telepon bukanlah suara laki-laki, melainkan suara seorang gadis kecil yang dikenalnya. "Apakah ini Nona Corin?" Corin mengerutkan kening, dan setelah mengenali wajah pemilik suara itu, akhirnya dia berkata, "Ya. Ini aku." "Nona Corin, apakah Anda ingat saya? Saya Lilin, putri dari wanita yang Anda selamatkan sebelumnya. Kita juga bertemu di restoran hari itu." Corin sudah menebak siapa wanita itu, jadi dia tidak terkejut. Namun, dia ingat untuk berhati-hati karena wanita itu adalah putri Adam. "Ada yang bisa saya bantu? Aku dapat nomormu dari Benjamin. Aku ingin bertanya apakah kamu uang siang ini. Ibuku dan aku ada sesuatu yang ingin kami sampaikan kepadamu." "Istri dan putri Adam mengajakku kencan," pikir Corin. Dia tidak tahu bahwa Melinda dan Lilin telah kabur dari rumah, dan dia juga tidak tahu bahwa Melinda dan Adam akan bercerai. Dia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berpikir sejenak, Corin menjawab, "Jika kamu ingin membicarakan tentang membalas budiku karena telah menyelamatkan nyawa ibumu, itu tidak perlu. Kamu tidak perlu membalas budiku. Bukan itu masalahnya. Nona Corin, kami punya sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada Anda," jelas Lilin dengan cepat. "Ada hal penting yang ingin kau ceritakan padaku." "Apakah ini tentang Jeremy dan Benjamin?" pikir Corin. Hal itu tentu saja membangkitkan rasa ingin tahunya. "Tentang apa?" Tidak nyaman membicarakannya lewat telepon. Beritahu saja kapan kita bisa bertemu. Kamu bisa memilih tempatnya." Corin memikirkannya sambil mengerutkan kening. "Baiklah. Nanti aku kirim pesan tentang waktu dan tempatnya." "Hore, sampai jumpa nanti, Nona Corin," seru Lilin dengan gembira. Kerutan bingung tak pernah hilang dari wajah Corin bahkan setelah dia menutup telepon. Sante merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia bertanya, "Bos, siapa itu?" Corin tersadar dari lamunannya dan menatap mata Sante. Dia adalah putri bungsu Adam, Lilin. Bab 1770. Sante tampak sangat khawatir. "Putri bungsu Adam ingin bertemu denganmu.
Kita harus berhati-hati, bos. Lebih baik jika kau tidak pergi. Meskipun ia sangat khawatir dengan semuanya, Corin memiliki firasat kuat bahwa Melinda dan Lilin bukanlah orang yang sama dengan Adam dan Sofia. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati, katanya. Sante masih ingin menasihatinya agar tidak pergi, tetapi Suni tiba-tiba datang dengan gaun pengantin panjang. Sante, pakai yang ini. Kurasa kau akan terlihat bagus mengenakannya. Kau bisa memakainya untuk pernikahan kita. Sante terkejut. Corin tertawa, menyenggol Sante, dan berkata dengan nada menggoda, ayo, coba saja. Karena dia sudah repot-repot memilihnya untukmu. Sante membetulkan kacamatanya yang berbingkai emas. Bos, jangan bercanda lagi. Corin merentangkan tangannya. Aku tidak bercanda, Suni punya selera yang bagus. Gaun pengantin ini sangat cocok untukmu. Sante tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersipu malu. Suni menjadi semakin berani setelah Corin memujinya. Kau dengar itu, Sante? Bahkan Corin bilang aku punya selera yang bagus. Sekarang cepatlah coba ini. Sante hendak menolaknya ketika Suni menyeretnya ke ruang ganti. Corin memperhatikan mereka pergi dengan senyum di wajahnya sebelum merenungkan pikirannya. Setelah berpikir cukup lama, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan singkat tentang waktu dan tempatnya ke nomor Lilin. Setelah 1 jam mencoba berbagai macam gaun pengantin, Ani akhirnya memilih satu. Namun, Suni belum selesai. Ia berharap bisa memesan seluruh toko gaun pengantin agar Sante bisa mencoba semua gaun pengantin yang ada. Pada akhirnya, Sante, dengan wajah muram, yang harus menyeretnya keluar dari toko gaun pengantin. Corin mengucapkan selamat tinggal kepada mereka di pintu masuk dan berpisah dengan mereka. Saat ia hendak masuk ke dalam taksi, Sante meraih lengannya dan berkata dengan cemas, Bos, apakah Anda benar-benar akan bertemu dengan Lilin? Corin mengangguk. Aku ingin mencari tahu apa, hal-hal yang sangat penting, yang ingin mereka sampaikan kepadaku. Sante ingin mencegahnya pergi, tetapi dia tahu Corin adalah tipe orang yang tidak akan mengubah pikirannya begitu sudah mengambil keputusan. Aku sudah bebas sekarang, jadi kenapa aku tidak ikut denganmu? Tawar Sante. Corin sebenarnya tidak keberatan membiarkan Sante pergi bersamanya, tetapi Suni masih menunggunya seperti anjing kecil yang tersesat. Dia tahu Suni pasti ingin ikut, dan sifat impulsifnya hanya akan menambah masalah baginya. Karena itu, Corin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu khawatir tentangku. Aku tahu apa yang kulakukan. Akulah yang menentukan waktu dan tempatnya, jadi aku siap menghadapi skenario terburuk. Sante mengerutkan kening. Tapi, baiklah, tidak ada lagi alasan. Kenapa kau tidak pergi dan memastikan Suni tidak lagi membuat masalah bagiku? Kata Corin sambil tersenyum. Sante menoleh ke arah Suni, yang sedang menunggunya dengan tangan bersilang. Ia langsung mengerti maksud Corin, jadi ia menghela napas dan berkata, baiklah. Pastikan untuk berhati-hati, dan tetap berhubungan denganku setiap saat. Setelah taksi pergi, Suni menghampiri Sante dan bertanya, Corin mau pergi kemana? Kenapa dia tidak meminta kami untuk mengantarnya? Sante memutar bola matanya ke arahnya. Bukankah sudah jelas? Itu karena dia menganggapmu menyebalkan.